Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Beredar di media sosial foto dan video pendek yang memperlihatkan kondisi kapal penjelajah rudal Rusia RTS Moskva dalam kondisi rusak berat dan terbakar di Laut Hitam pada 15 April lalu, atau sesaat sebelum dikatakan tenggelam. Dalam foto terlihat kepulan asap dan kondisi badan kapal yang telah miring, yang mengindikasikan lambung kapal berbobot 12.490 ton itu telah dibanjiri air laut. Pada sisi miring lambung kapal bagian depan, terlihat dua lubang besar yang menganga, yang diduga merupakan hasil dari hantaman rudal anti kapal Ukraina, RK-360MC Neptune. Meski sejauh ini belum ada pernyataan dari pihak Rusia tentang keterlibatan rudal Neptune, namun Ukraina telah mengklaim penggunaan rudal yang dilepaskan dari pesisir itu. Dan bila melihat ciri khas lubang pada lambung kapal, kuat dugaan bahwa rudal anti kapal Neptune menyerang dengan menggunakan teknik sea skimming. Sea skimming, yang artinya rudal terbang amat rendah di atas permukaan laut, bukan sesuatu yang baru dalam dunia rudal anti kapal. Pasalnya, sea skimming telah menjadi kemampuan standar pada rudal anti kapal, di mana debut sea skimming dipopulerkan oleh AM-39 Exocet yang dilepaskan oleh penempur Super Etendard Argentina kala menghantam destroyer Inggris HMS Sheffield pada 4 Mei 1982. Meski namanya sering disebut, tapi masih menarik untuk disimak tentang apa itu sea skimming dan serba-serbinya. Dari definisi, sea skimming adalah teknik yang digunakan oleh rudal anti kapal dan beberapa jet tempur untuk menghindari radar, deteksi inframerah, dan untuk menurunkan kemungkinan ditembak jatuh saat mendekati target. Rudal anti kapal dengan teknik sea skimming akan terbang serendah yang dapat dicapai, yang hampir selalu di bawah 50 meter, dan sering turun sampai 2 meter di atas permukaan laut. Bagi kapal sasaran, mereka umumnya hanya dapat mendeteksi rudal saat berada di cakrawala, sekitar 28 hingga 46 km dari kapal, memungkinkan peringatan sekitar 25 hingga 60 detik sebelum tabrakan. Dengan terbang super rendah, menjadikan rudal sulit untuk dijangkau oleh deteksi radar kapal. Teknik sea skimming dapat secara signifikan mengurangi waktu respon yang tersedia, di mana pertahanan rudal kapal harus bekerja di dalamnya, membuat rudal ini secara signifikan lebih sulit untuk dicegat. Meski ada sejumlah kelebihan, teknik sea skimming juga punya sejumlah potensi bahaya bagi sang rudal, seperti resiko dampak air pada sensor dan perangkat lunak, yang dapat mengganggu tingkat akurasi pada sasaran. Meski menjadi momok yang menakutkan, namun teknik sea skimming sejatinya dapat ditangkal oleh jenis senjata CIWS. Dan ironisnya, RTS Moskva justru padat dengan CIWS. RTS Moskva dilengkapi 6 pucuk cannon reaksi cepat AK-630-6 laras yang memagari bodi RTS Moskva. Apa yang terjadi dengan arsenal CIWS di RTS Moskva? Mengapa tidak mampu merespon terjangan Neptune? Sampai saat ini masih menciptakan beberapa spekulasi. Dan spekulasi yang paling santer adalah kecerobohan daripada kru RTS Moskva, karena mereka terlalu percaya diri berada di atas kapal yang sangat superior di Laut Hitam. Dengan beredarnya bukti yang sangat gamblang seperti ini, kepercayaan terhadap klaim dari Ukraina makin meningkat daripada klaim dari Rusia. Mungkin akan ada bukti lain ke depannya yang tidak bisa dibantah oleh kedua belah pihak yang saling klaim ini. Kita tunggu saja episode selanjutnya.